Rasulullah 4 sahabatnya 5 orang. Jangan lebih dari 5 orang. Kalau yang ada di perang, yang ada di Khandaq itu ada 3.000 orang datang ke sini, nanti mereka makan mangkoknya, nggak makan dagingnya, nggak makan sari, nggak makan yang namanya rotinya. Kata sahabat Jabir, siap. Jangan bilang siapa-siapa, dibisiki saja Rasulullah. Jabir lari sampai di Khandaq, terjun ke parit, mengatakan, ya Rasulullah, lebih. Kata Rasulullah, kenapa? Diundang makan. Istri saya undang makan ya Rasulullah. Masya Allah, dari girangnya, dari bahagianya Rasulullah mengatakan, Ashabul Khandaq kulluhum, Ashab Khandaq 3.000 orang datang ke rumahnya Jabir. Mati saya. Waduh, ya. Ini sahabat Jabir termasuk suami-suami takut istrinya. Di sini ada yang gitu enggak, Bu? Enggak ya, jangan. Kalaupun ada yang ketularan sini lah gitu. Akhirnya sahabat Jabir kemudian pulang ke tempat istrinya mengatakan, istriku, ya Allah, demi Allah saya enggak ngundang mereka banyak-banyak. Saya cuma ngundang Rasulullah tok. Loh, lalu yang datang 3.000 orang. Loh, bandel. Maki-maki sama istrinya. Sahabat saya kan sudah bilang, kalau ngundang 3.000 orang mereka makan mangkoknya, makan tikernya, gak makan daging sama buahnya atau rotinya. Lalu yang ngundang Rasulullah kok, bukan aku yang ngundang, Nabi yang woro-woro. Kata istrinya, kalau Nabi yang ngundang, diam, gak boleh dikomentari. Nabi yang ngundang, kita taslim saja. Sudah kita serahkan sama Rasulullah. Rasul masuk, Assalamualaikum. Bayangkan ibu-ibu di sini, bayangkan Fatayat Muslimat NU Hubbul Mustafa, rumah yang didatangi Nabi Muhammad, bahagianya seperti apa? Rumah didatangi Habib Sayyidi, bangga kok. Bangga apa tak? Bahagia apa tak? Kepingin boten anak-anaknya seperti Habib Sayyidi. Nah, kalau kepingin ya harus sekolah sama Habib Sayyidi, harus idolakan Habib Sayyidi, pegang erat-erat Habib Sayyidi. Kalau perlu nanti pulang jenggotnya berkah. Tapi ya jangan menyakiti Habib Sayyidi, itu dosa. Saya muridnya dia, bukan saya gurunya dia. Subhanallah. Akhirnya Rasul pun masuk. Ketika Rasulullah kemudian masuk, kata Rasulullah, Jabir itu telinga-telinguk. Ya Rasulullah, keringetan. Kata Rasul, kenapa Jabir? Kenapa kamu kok bingung? Rasul, 3.000 orang. Ya, makanannya sedikit ya Rasul. Mana dapurnya? Dapurnya mana? Di belakang Rasul, antar saya. Ya. Tunduk di ganteng tangannya Rasulullah, masuk ke dapurnya sahabat Jabir, ke istrinya. Lalu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, undang 3.000, makanannya sedikit ya Rasulullah, cuman pancinya kecil ya Rasulullah. Diam, tutup pancinya. Ditutup pancinya, 10 orang suruh masuk, suruh duduk di depan. Rasul yang nuangkan ke beri, nuangkan ke talam, dituangkan satu-satu suruh makan. Yang sudah makan suruh kembali ke kamp perang. Makan, 10 orang 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 makan, 3.000 orang pasukan makan semua, kenyang. Jabir istrinya gigit jari, laku bojoku ya Rasulullah, kamu ya Rasulullah. Buka pancinya, dibuka pancinya utuh. Dibuka pancinya utuh. Faminha takfirul qalil wa bur'ul alil wa taslimul hajar wa ta'atus syajar wa shigagul gamar. Mukjizat Nabi Muhammad yang sedikit jadi banyak. Utuh. Daging unta dan roti saritnya masih utuh di panci itu.
Rasul mengatakan, ini ada yang kelong. Nggak ada ya Rasulullah. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Diam, gak usah banyak bicara, makan kamu sama istrimu. Subhanallah. Kalau ibu-ibu cinta sama Nabi Muhammad, berkah rezekinya insya Allah. Berluap rezekinya insya Allah. Maka penting buat kita untuk sama-sama, mari hati kita saat ini dibikin bahagia dengan adanya maulid Nabi Muhammad, apalagi dengan hubbul Mustafa, dengan muslimat, hatayat Nahdlatul Ulama NU yang insya Allah hijau semua ini, hitam dan hijau. Hitam insya Allah adalah merupakan, katanya Bilal itu dulu kalau sahabat-sahabat panggil Bilal itu dengan sebutan si hitam. Si hitam. Kalau orang sekarang si hitam dari Selat Sunda. Si lumba-lumba. Si hitam. Bilal itu dibikin begitu, nyesel, mangkel, marah, kecewa, gelo, lapor, matur sama Nabi Muhammad. Rasul, saya itu hitam, kulit saya hitam, bok saya jangan dipanggil si hitam. Sakit hati saya ya Rasul. Siapa yang manggil gitu Lal? Bilal. Sahabat-sahabat itu loh Rasul. Kalau manggil saya Lal, Bilal, hitam, adzan. Si hitam adzan. Si hitam adzan. Manggil Bilal. Kadang-kadang adzannya juga Allah Akbar, udah la ilaha illallah. Pernah Bilal begitu? Adzannya sama benci sama marah Bilal. Akhirnya kemudian dipanggillah sama Nabi Muhammad para sahabat. Kenapa kalian mengatakan Bilal dengan sebutan si hitam? Abul Aswad, bapaknya orang hitam. Ya memang hitam ya Rasul. Iya, hitam si hitam. Tapi jangan dipanggil si hitam dong. Kasihan, hatinya juga kecewa dan marah. Lalu ya Rasul, ketahuilah, Anda tahu cantiknya bidadari surga? Oh tahu ya Rasulullah, bidadari surga. Tahu Bu? Cantiknya bukan main, itu kalau kedep Bu, Masya Allah. Bulu mata lentiknya kalau sudah kedep, merem, gak buka lagi. Mati. Betul. Kalau namanya buang ludah tuh masuk ke lautnya dunia, maka satu laut di bumi ini baunya harum. Waduh. Ludahnya bidadari. Satu bidadari. Ini bidadari itu kalau minum air katanya kelihatan jalannya air itu ke bawah ke. Ya Allah. Ya berjadi kalau begitu. Artinya dari cantiknya bidadari ini putih, langsat, bagus, cantik, semampai, enak dipandang, sejuk. Wah, luar biasa lah. Surga kok. Surga. Katanya Rasulullah, ketahuilah cantiknya bidadari karena hitamnya Bilal. Cantiknya bidadari karena hitamnya hubbul Mustafa. Allahumma Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tepuk tangan. Masjid. Alhamdulillah. Subhanallah. Luar biasa. Bilal habis dibikin begitu sama Rasulullah. Cantiknya bidadari karena hitam bro. Kata Rasulullah, kok bisa begitu? Kata para sahabat, kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya. Hitamnya matanya bidadari itu seperti hitamnya daripada kulitnya Bilal. Itu candanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu senang bercanda, kayak Habib Sayyidi senang bercanda. Itu Bilal waktu hari raya Idul Adha itu menyembelih ayam jago. Rasul bertanya, para sahabat menyembelih unta, ada yang sembelih sapi, ada yang menyembelih kambing. Bilal ditanya sama Rasulullah, Lal Bilal, kamu menyembelih apa? Rasul, saya orang miskin, saya nyembelih ayam jago ya Rasul. Ajib, muadzin menyembelih muadzin. Muadzin Bilal kan muadzin, tukang azan. Menyembelih muadzin, ayam jago kan juga muadzin, bangunkan orang sholat subuh. Muadzin menyembelih muadzin katanya Rasulullah. Ketawa Bilal, ketawa ya. Jadi Rasul pun juga bercanda dengan para sahabatnya, gak tegang, terus itu tidak. Kadang-kadang Rasul juga dengan Siti Aisyah juga bercanda Rasulullah, dengan istri-istrinya, dengan para sahabatnya bercanda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi penting buat kita ceritakan bagaimana cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu cerita lagi
yang sangat membuat kita untuk juga tahu akan hikmahnya Allah. Hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah itu kalau menurunkan sesuatu ijabah doa bukan seperti yang kita inginkan, kadang-kadang. Tapi seringnya Allah Ta'ala kalau kita minta adalah Allah mengijabahi sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ridhonya. Tapi tidak harus dengan kehendak kita, tapi dengan ridhonya Allah Ta'ala. Dulu diceritakan ada seorang pemuda itu setiap kali kalau habis sholat doanya, ya Allah, saya nggak minta surga, saya nggak minta bidadari, saya minta pendamping hidup yang solehah. Saya minta istri yang dampingi saya di dunia wal akhirah yang solehah. Tarikkan fatayat NU atau muslimat NU atau Hubbul Mustafa di Batam. Akhirnya kemudian doa tiap hari begitu, tahajud, duha, subuh, zuhur, asar sama. Doanya mintanya begitu. Akhirnya satu kali waktu pemuda ini jalan ke pasar naik sepeda ontel. Begitu dia naik sepeda ontel, dia nginjek kakinya anaknya anjing. Begitu dia nginjek kakinya anaknya anjing, induknya anjing marah. Karena anaknya menjerit-jerit, yak. Induknya marah. Akhirnya induknya mengejar pemuda itu. Satu pasar semuanya mengatakan, pemuda, lari, itu anjing gila. Kalau kau digigit nanti kamu terkena penyakit rabies. Lari pemuda itu. Karena larinya orang itu kalah cepat sama larinya seekor anjing. Akhirnya dia kesandung batu, jatuh, digigit sama anjing. Dicopot anjing, aduh, motor biung. Akhirnya dia mengeluh sama Allah Ta'ala, Gusti Pangeran Allah Ta'ala, saya itu kan minta pendamping hidup. Kalau dicopot istri nggak apa-apa Gusti, kenapa dicopot anjing? Ya Allah, kesian. Ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Aduh Gusti, emak. Sampai dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dirawat oleh seorang dokter. Disediakan satu suster berjilbab, cantik, semampai, semeter tidak sampai. Akhirnya kemudian dia sama ibunya, setiap saat kalau ibunya lihat suster itu kok solehah ya nak, iya bu, ya ditanyakan toh bu, dia itu mungkin bisa jadi istri saya, bisa dikasih obat. Tiap kali kalau mau ngasih obat, sudah diminum obatnya belum mas? Belum, minum dulu biar cepat sehat, ditulang buburnya walaupun ada ibunya. Ya Allah, jatuh hati ini si sang mas ini, ya si Dono ini. Jatuh hati si Parnon, ya Allah, senang hati saya. Akhirnya kemudian ibunya tanya, Mbak, suaminya di mana? Boten bu, saya masih single. Ini permintaan. Masih gadis perawan, belum ada yang punya. Singkat cerita akhirnya dinikahkan. Subhanallah diijabahi gara-gara dicopot anjing. Permintaannya itu sama Allah Ta'ala bukan diijabahi tahu-tahu turun dari kayangan perawan turun, lewat anjing yang gigit. Tapi dasar si Parno ini nakal. Setiap malam, setiap pagi, setiap duha dan tahajud mintanya sama Allah, ya Allah gigit no anjing lagi nggak apa-apa. Bokos. Gak boleh. Dalam arti kata cukup apa yang sudah Allah Ta'ala berikan disyukuri bersama-sama. Insya Allah pagi hari yang penuh dengan cerah, yang penuh dengan bahagia, pagi hari yang penuh dengan rahmat dan penuh cinta dengan Habibana Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan Al-Hajjah Ustazah Rafiatul Sa'adah dan juga Ustaz Andi Muhammad Yusuf, Ustaz Habibana Mustafa Sayyidi bin Abdurrahman Barakah, Ustaz Aunur Rahim dan semua para tokoh masyarakat baik muslimat, fatayat NU dan juga Hubbul Mustafa. Allah Ta'ala mudah-mudahan ijabahi kita, Allah kesudahi kita dengan umur yang barakah, Amin. Allah kita insyaAllah dengan husnul khatimah. Amin. Allah ya Allah jadikan anak-anak kami saleh salehah, jadikan anak-anak kami saleh salehah, dekatkan keluarga kami dengan Rasulullah, sampaikan kami ke Madinah Al-Munawwarah. Jangan sampai kau putuskan aku dengan Nabi Muhammad, jangan kau putuskan kami dengan Nabi Muhammad, jangan kau putuskan kami dengan Nabi Muhammad. Sambungkan tali kami dengan talinya Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan hati kami selalu ada Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin, ya Ajwadal Ajwadin, wa ya Rahimad Du'afa
wal masakin. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Orang-orang dulu kalau punya anak, anaknya itu selalu dibawa ke tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu kali waktu ada seorang anak kecil, itu kalau dia ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipeluk sama Rasulullah. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad itu kalau jualan di pasar begini sama Nabi Muhammad, dari belakang Rasulullah, dari belakang ditutup matanya sama Nabi. Ditutup matanya. Begitu ditutup matanya sama Nabi Muhammad, ditaruh di dadanya sama Rasulullah. Plek. Sahabat ini kemudian dia lihat, siapa ini yang nutup mata? Kata Rasulullah, coba tebak siapa? Tahu sahabat. Siapa ya? Didekatkan, dadanya didekatkan supaya lebih merapat ke dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu penting. Terakhir, cerita terakhir. Ketika ada kelahiran Nabi Muhammad, yang paling bahagia satu dunia dan satu langit. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat, yang paling sedih satu dunia dan satu langit. Rasulullah waktu mau meninggal dunia, dia datang ke masjid, dibawa oleh sahabat Nabi namanya Fadl bin Abbas dan Sayyidina Ali. Ketika sampai di masjid, Nabi Muhammad kemudian duduk dalam keadaan lemah. Nabi Muhammad kemudian dia dalam keadaan pucat pasi, mulutnya itu kemudian kering, bibirnya itu kering, badannya kurus. Rasul mengatakan, ayuhas sahabah, kuntu lakum nabiyan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Aku adalah nabi kalian yang memperingatkan kalian, memberikan kabar gembira kepada kalian. Kalau aku ada salah, tolong diqisas aku, karena aku akan berangkat menuju Allah Ta'ala sebentar lagi, meninggal dunia. Para sahabat menitikkan air mata dan menangis. Nangis sahabat, nangis sahabat. Rasul mengatakan 2 kali, mengatakan ketiga kali, keempat kali, sahabat tidak ada yang angkat kepalanya. Ila ada satu sahabat namanya Uqasyah, mengatakan, wahai Uqasyah, kalau itu yang kau mau, akulah orang yang akan mengqisas kamu. Saya orang yang akan mengqisas kamu, wahai Muhammad ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kembalilah wahai Uqasyah. Datang Uqasyah menghadap kepada Rasulullah. Kapan aku memukul kamu wahai Uqasyah? Ya Rasulullah, dulu waktu satu peperangan, aku tidak berbaju, telanjang dada. Ketika itu tongkatmu memukul punggungku ini. Aku dipukul dengan tongkatmu ya Rasulullah, punggungku sampai sakit. Sekarang tak balas. Kata sahabat, ya Allah, ini orang kurang ajar betul ini. Rasul kemudian perintahkan salah seorang sahabat untuk ngambil cemeti atau rotan dari tangan Sayyidah Fatimah, diambilnya oleh Bilal bin Rabah dari Siti Fatimah, sampai Siti Fatimah nangis, man yatibu qalbuhu an yaqtassa bi abi. Siapa yang rela untuk menghukum bapakku, ayahku di detik-detik terakhirnya. Disahkan itu cemeti, apa itu namanya? Rotan kepada Rasulullah oleh Bilal, oleh Rasul kemudian diberikan kepada Uqasyah. Uqasyah, sekarang pukul aku di tempat di mana dulu aku pernah memukul kamu. Kata Uqasyah, ya Rasulullah, dulu kau pukul aku tidak berbaju punggungku. Sekarang lepas bajumu dan kau menghadap ke arah kiblat. Rasul pun menghadap kepada arah kiblat, melepas bajunya. Dilepasnya bajunya, Abu Bakar Siddiq berdiri. Uqasyah, jangan dipukul Nabi Muhammad. Aku sahabatnya, pukul saja aku. Aku teman Nabi Muhammad di Gua Thur. Jangan pukul Muhammad, pukul saja aku. Rasul mengatakan, Abu Bakar, duduklah. Semoga Allah merahmati kedudukanmu. Berdiri Sayyidina Umar, berdiri Sayyidina Utsman, berdiri Sayyidina Ali, bahkan berdiri 2 cucu tercinta Rasulullah, Al-Hasan, Al-Husain, lin-Nabi qurratul ain. Al-Hasan, Al-Husain, lin-Nabi qurratul ain. Nuruhum kal-kawkabin, yarduhum sallu alaihi, an-Nabi sallu alaihi.
Sayyidina Hasan Sayyidina Husain mengatakan, ya Ukasyah, alasta ta'rifna nahnu sibta Rasulullah, kau tak ngerti aku ini cucunya Rasulullah. Kata Rasulullah, kemari Hasan Husain, didudukkan di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Ukasyah, pukul punggungku sekarang. Diambilnya cemeti itu oleh Ukasyah. Ketika akan dipukulkan, dilempar jauh-jauh cemetinya. Dirangkulnya Rasulullah, dipeluknya Rasulullah. Nangis Ukasyah di punggung Nabi Muhammad dengan mengatakan, ya Rasulullah, hanya dengan cara ini mulutku bisa mencium punggungmu. Dengan cara ini ya Rasulullah, kulitku bisa menyentuh kulitku ya Rasulullah yang mulia. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, kalau kalian ingin melihat orang surga, Ukasyah, karena dia tubuhnya, kulitnya sudah menyentuh kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak lama dari itu Rasulullah kemudian wafat dan meninggal dunia. Semoga Allah Taala mudah-mudahan mencapai kita ke Madinah Munawwarah, menjadikan kita orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan majlis ini adalah bukan majlis terakhir untuk kita semuanya, tapi insyaallah majlis ini berkelanjutan ila yaumil qiyamah, dilanjutkan oleh keturunan kita, generasi setelahnya, dalam keadaan insyaallah Allah ridha kepada kita, Nabi Muhammad ridha kepada kita. Kita semua berharap saat ini kita mengingat nama Nabi Muhammad, kelak nanti di yaumil qiyamah di surga Allah Taala kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad secara langsung. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.